UPK Asam-Asam siap melaksanakan Go Live dan implementasi co-firing sebagai wujud partisipasi dalam mewujudkan salah satu transformasi PLN, yaitu green. Bahan baku co-firing yang digunakan di UPK Asam-Asam adalah biomass atau sawdust yang berasal dari wilayah sekitar PLTU Asam-Asam. Penerimaan biomass dilakukan dengan menggunakan jembatan timbang UPK Asam-Asam yang selanjutnya disimpan di area stockpile khusus penyimpanan biomass guna menjaga biomass agar tetap dalam kondisi kering serta meminimalisir penambahan kadar moisture. Proses mixing batubara dan biomass atau sering disebut sawdust dilakukan pada vibrating tanah bunker sehingga proses fixing menjadi lebih optimal dan efisien dengan persentase pencampuran sampai dengan 5% sawdust dan 95% batubara. Dari sisi operasi, vibrating dapat diatur kekuatan vibrasinya untuk mendapatkan flow bahan bakar yang diinginkan, yang selanjutnya akan diproses oleh pulverizer sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar. Dalam pelaksanaan co-firing, operator main control room dan operator lokal melakukan pengamatan intensif pada parameter pulverizer system, draft system, dan parameter pembakaran. Parameter operasi pulverizer dan boiler secara keseluruhan dalam kondisi baik dan aman. Tidak ada parameter terpantau yang melebihi batas atau limit alarm. Kapasitas co-firing yang dihasilkan dari pencampuran 5% sawdust dan 95% batubara menghasilkan kapasitas co-firing sebesar 2,83 MW dari beban harian. Nilai emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida masih di bawah nilai baku mutu emisi, di mana menurut Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 adalah sebesar 550 mg per meter kubik. Dengan implementasi co-firing, UPK Asam-Asam berkomitmen mendukung program transformasi PLN Green dan PLN UIKL Kalimantan Keren. Manajemen PLN UPK Asam-Asam berkomitmen mengimplementasikan co-firing biomasa dengan jenis sawdust, mendukung target pemerintah untuk mencapai bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, turut serta mewujudkan program breakthrough transformasi PLN Stream Green, yaitu launching Green Booster, dan upaya mencapai salah satu target KPI UPK Asam-Asam tahun 2021, yaitu co-firing biomasa sebesar 2,7 MW. Laju konveyor di area coal handling, boiler memproduksi uap memutar turbin. UPK Asam-Asam implementasi co-firing mensukseskan transformasi PLN Green. PT PLN Persero UPDK Palangkaraya PLTU Pulang Pisau terletak di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 85, Desa Buntoy, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. PLTU Pulang Pisau memiliki kapasitas 2 kali 60 MW yang beroperasi secara terus-menerus produksi listrik untuk sistem interkoneksi Kalimantan sejak tahun 2016. Demi mendukung program pemerintah menurunkan target emisi 29% pada tahun 2030 dan meningkatkan bauran energi nasional baru terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025, PLN UPDK Palangkaraya melakukan co-firing, yaitu sebuah metode alternatif campuran batu bara dengan bahan-bahan energi terbarukan dengan rasio tertentu, dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan pada aset pembangkit PLTU yang dikelola. Alhamdulillah, PLN UPDK Palangkaraya bersama PT BJB Ubijom Pulang Pisau
telah berhasil mengimplementasikan co-firing di unit PLTU Pulang Pisau, dan selanjutnya kami berkomitmen untuk terus menggunakan energi baru dan terbarukan dan ramah lingkungan, yaitu menggunakan soda dan wood chip yang berasal dari limbah industri kayu atau hutan, tanaman energi atau HTE dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini selaras dengan upaya pemerintah dalam upaya untuk menurunkan emisi dan penggunaan energi baru dan terbarukan. Dari implementasi co-firing sebesar 5%, hasil performance test semua parameter operasi terpantau aman dan normal, serta kondisi peralatan di lapangan tidak ada kendala atau gangguan sehingga tidak mengganggu operasional unit. Transisi energi di Indonesia perlahan dilakukan dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Di Kalimantan Barat misalnya, terdapat pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU co-firing Sintang yang menggunakan bahan bakar campuran batu bara dengan cangkang sawit. PLTU co-firing Sintang mendapat pasokan cangkang sawit dari supplier di sekitarnya. Supplier menyerap sawit dari para petani, salah satunya Syekh Julkarnain 30 tahun. Cangkang sawit dari petani yang terkumpul terlebih dahulu diolah kemudian dipasok ke PLTU Sintang menggunakan truk milik penduduk. Di lokasi penampungan, cangkang sawit dicampur dengan batu bara menggunakan alat berat. Potensi energi baru terbarukan dari cangkang sawit di Kalimantan Barat cukup besar. Berdasarkan data Kalbar, dalam angka 2021 terkait luas dan produksi perkebunan besar, menurut kabupaten atau kota, luas tanaman kelapa sawit perkebunan besar saja, Kalimantan Barat tahun 2020 sekitar 1 juta hektar dan produksi sekitar 2 juta ton. Iya, jadi memang co-firing ini sudah kita uji coba dari 5%, 10% hingga 15%. Nah, untuk penerapannya sendiri, kita bisa sampai 15% dan kita seringnya di 10%. Itu kebutuhan batu bara itu di 15.000, Pak. Jadi kalau kita mixing 10% dari cangkang sawit, kita bisa pakai 1.500 ton itu dari cangkang sawit. Sehingga kita secara kuantiti dan biaya penyediaan pun, karena cangkang sawit untuk Sintang itu lebih murah, kita bisa hemat hingga 10%. Luas tanam terluas di Kabupaten Ketapang 374.460 hektar dengan produksi 952.480 ton. Selain itu, Kabupaten Sintang 128.150 hektar dengan produksi 270.783 ton. Kemudian Kabupaten Sanggau 114.404 hektar dengan produksi 302.316 ton. Jadi di Kalbar ini, kalau nggak salah ada sekitar 2 juta hektar itu kan cangkang sawit, kelapa sawit. Jadi kita bisa manfaatkan hasil produk sampingan dari buah sawit itu berupa cangkang kelapa sawit untuk bahan baku kita. Tapi kebun kelapa sawitnya itu pure disuplai dari warga-warga sekitar. Jadi kalau untuk kita ngomongin berapa keuntungannya apa cangkang kelapa sawit untuk warga, satu, kita bisa menyerap secara maksimal untuk kebutuhan kelapa sawit. Kedua, itu kita juga bisa untuk jasa angkutan umum, kita juga memanfaatkan dari masyarakat. Jadi secara circulating ekonominya itu kita bisa lebih meningkatkan ekonomi dari masyarakatnya sendiri. Berdasarkan perkiraan sementara oleh PLN, dengan estimasi, misalnya penggunaan cangkang sawit 5% dan produksi kelapa sawit di Kalbar menggunakan produksi sekitar 2 juta ton. Potensi energi dari cangkang sawit diperkirakan sekitar 83,33 juta kWh per tahun atau setara 83 GWh per tahun.